Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Widodo Saputra. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tata cara menganalisa sebuah sistem. Nah, pastinya teman-teman sudah pernah mengenal apa yang dimaksud dengan sistem dan bagaimana cara kerja sistem. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan masukan kepada teman-teman semua dalam proses pembuatan atau penganalisaan sistem. Itu dapat kita lakukan menggunakan sebuah aplikasi yang berbasis online. Nah, sistem ini nanti kan kita gambarkan dalam bentuk seperti apa yang kita inginkan. Oke, nah kita langsung aja. Jadi kita gunakan sebuah bantuan dari website ya. Jadi teman-teman bisa buka web browsernya, kemudian ketikkan pada address bar Whimsical. Nah, sebuah aplikasi yang online yang bisa kita gunakan dalam merancang sebuah sistem itu bisa terbagi dari beberapa bagian ya. Jadi teman-teman bisa mengolah yang tipenya itu docs atau dokumen. Teman-teman juga bisa membuat flowchart di dalam Whimsical, kemudian bisa membuat wireframe, mind maps, dan project. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, pastinya kita akan gunakan wireframe nanti dalam membuat sebuah sistem atau merancang sebuah sistem. Nah, tergantung kebutuhan kita. Apabila kita ingin merancang sistem berbasis flowchart, jadi kita bisa mencoba membuat flowchart menggunakan Whimsical, dan kita juga bisa merancang sistem menggunakan mind maps. Nah, kalau sistem menggunakan wireframe itu langsung bentuk dari aplikasinya. Oke, nah jadi syarat utama dalam penggunaan Whimsical ini yang pertama itu teman-teman harus sudah memiliki sebuah akun dari Gmail, ya akun dari Gmail atau sebuah akun dari Google. Jadi kita bisa langsung sign up dari Google. Jadi ada dua pilihan, yang pertama sign up with Google, kemudian teman-teman bisa langsung sign up with email. Nah, kalau kita sign up with email, jadi kita diarahkan untuk login dan memasukkan email kita. Nah, kalau kita sudah memilih akun Google, maka kita langsung aja klik sign up with Google, maka kita langsung diberikan pilihan menggunakan akun yang mana. Oke, maka kita akan dihadapkan dari beberapa akun yang kita bisa lanjutkan ke Whimsical. Sebagai contoh, saya masukkan sebuah akun, yaitu widodosaputra01@gmail.com. Oke, nah ketika sudah kita pilih, maka kita akan diberikan ke tampilan welcome dari Whimsical ya. Tampilan welcome-nya seperti ini, jadi kita sudah bisa melihat ya. Ini ada beberapa project yang sudah saya buat. Ya, saya membuat menggunakan wireframe dan membuat menggunakan mind map tadi ya, wireframe dan mind map. Nah, seperti yang pernah saya lakukan ya beberapa waktu lalu, saya menggunakan mind map untuk membuat sebuah penjelasan terhadap sebuah sistem. Ya, dalam perancangan sebuah sistem sebelumnya, sebelum saya atur ke wireframe, saya akan membuatnya menggunakan mind map terlebih dahulu. Nah, seperti apa mind map? Nanti bisa dilihat seperti ini. Jadi ketika kita ingin merancang sebuah aplikasi sederhana ya, seperti web sederhana, nah, kita bisa membuatnya seperti ini. Jadi ketika kita memiliki rencana membangun aplikasi, kita harus pikirkan dulu bagaimana model perancangan dari sistem ini. Nah, aplikasi sederhana, kemudian ada apa aja di dalam web ini, mungkin ada login, ada dashboard, kelas, dan lain-lain. Nah, di sini dijelaskan juga bagaimana pengaruh website ya, website itu seperti apa aja. Jadi ada halaman front end, ada halaman back end, dan seterusnya. Nah, ini adalah mind map yang bisa kita gunakan. Nah, tapi pada pertemuan kali ini saya tidak menjelaskan full tentang mind map. Jadi bagi teman-teman yang ingin merancang programnya, ingin merancang aplikasinya, nah langkah awal memang kita harus buat dalam mind map terlebih dahulu apa aja yang mau kita buat. Oke, nah ada juga yang sudah pernah saya buat ya menggunakan wireframe.
yaitu membangun sebuah layout dari website. Nah, ini dia. Nah, teman-teman bisa lihat ada beberapa halaman yang saya buat di sini. Mulai dari homepage-nya, detail page, booking, kemudian sampai dengan booking step 3, step 3. Jadi di sini kita bisa merancang ya, bebas merancang bagaimana bentuk dari aplikasi kita. Nah, tapi mohon diingat, tidak ada export yang bisa kita gunakan dalam Whimsical ini. Jadi ekspornya itu dia berupa gambar saja, ya tidak berupa script kode yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah aplikasi seperti HTML ataupun Android. Nah, di sini kita hanya diberikan sebuah sebuah frame yang diberikan yang tampilannya itu ya mungkin langsung mengambil dari web ini. Oke. Nah, kita langsung aja yang kita akan buat itu adalah ya, teman-teman bisa langsung lihat di sini kalau kita lihat private kita masih kosong, kita bisa klik plus pada private, kemudian kita bisa create new untuk beberapa pilihan. Teman-teman bisa pilih apa yang diinginkan. Kali ini kita akan memilih wireframe dalam pengolahan pembangunan aplikasi. Jadi perbedaannya itu adalah kalau kita ingin bangun rancang aplikasi, kalau kita menggunakan mind map, kita merancang pola kerja sistemnya dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk bagan. Sementara kalau kita ingin membangun aplikasi dirancang menggunakan wireframe, maka bentuknya itu langsung seperti ini, tampilan secara tidak langsung ya, tampilannya. Oke, jadi kita langsung aja private, kita klik plus pada private, kemudian kita klik wireframe, maka kita akan diberikan halaman kosong, di mana halaman ini kita gunakan untuk merancang layout yang akan kita bangun. Oke, langkah awal yang harus kita lakukan adalah memberikan nama pada wireframe yang akan kita buat. Ya, jadi langsung aja kita berikan nama, misalnya misalnya project Andro. Nah, ini nama bebas ya, teman-teman bisa buat nama apapun sesuai dengan apa temanya nanti. Jadi mungkin teman-teman akan kerjakan beberapa project nanti. Di sini akan kalian buat jenis aplikasi apa yang ingin dibuat dan kita gambarkan di sini. Oke, karena kita coba membangun aplikasi Android, maka yang harus kita lakukan pertama adalah kita pilih frame-nya dulu, ya. Jadi di sini ada tools yang bisa kita gunakan, ya mulai dari add element, add frame, add connector, sampai nanti add section. Nah, teman-teman bisa pilih nanti add frame. Ya, add frame ini bisa dipilih, kemudian kita bisa pilih salah satu dari frame yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada frame-nya Windows, ada iPhone X, iPhone, Android, tablet, dan watch, smartwatch seperti itu. Nah, yang kita pilih ya sebenarnya bebas saja mana yang mau dipilih, karena pengguna Android mungkin lebih banyak, ya maka kita bisa pilih Android saja. Jadi teman-teman bisa pilih klik Android, maka kita diberikan sebuah laman, ya sebuah tampilan yang bentuknya seperti handphone, ya seperti handphone mobile yang sifatnya adalah smartphone. Oke, nah jadi dalam pembangunannya sebenarnya kita harus memikirkan ya, ketika kita ingin membangun sebuah aplikasi, maka kita harus memikirkan ketika aplikasi itu dibuka, apa yang tampil terlebih dahulu. Nah, biasanya kita kenal tuh namanya landing page ya. Ketika kita buka ada landing page-nya, nampil dia sebuah loading mungkin, kemudian ada logonya. Nah, kemudian biasanya kalau aplikasi yang sifatnya itu privat, itu akan memberikan laman login dulu. Jadi ketika kita buka aplikasinya, ada landing page-nya, kemudian ada login-nya. Nah, saya hanya memberikan contoh di sini. Akan saya berikan 2 atau 3 laman ya, 3 laman yang bisa kita gunakan. Nah, coba yang pertama ini, ketika kita ciptakan sebuah frame baru,
maka teman-teman bisa melihat di sini ada toolsnya ya. Tools ini khusus punya si frame yang kita buat. Mulai dari ujung ini ada namanya ya. Kita klik namanya, mungkin bisa kita buat frame name-nya itu yang pertama eh, landing page gitu ya, seperti ini landing page. Oke, atau oke, bolehlah landing page kita buat. Nah, bagaimana ketika misalnya kita selesai aplikasi ini, ketika diinstal di Android dan ketika dibuka, maka tampilannya akan ada seperti landing page ya. Nah, ini kita bisa edit seperti ini. Kita ambil add elemen, kemudian kita bisa pilih seperti apa, seperti ini misalnya ada logo ya, logo yang masuk atau image ya. Kebetulan saya belum punya image, ya image-nya belum bisa saya masukkan, maka saya langsung ambil circle saja. Saya klik sekali circle-nya, saya lepas di sini. Oke. Nah, ini dia. Jadi ketika masuk nanti akan tampil ya sebuah logo yang bisa kita gunakan. Misalnya kita beri warna merah seperti ini. Oke. Nah, ini adalah logonya ya. Ini hanya contoh saja. Jadi ketika dibuka aplikasinya akan tampil ya. Contoh saya akan masukkan label ya. Saya masukkan sebuah label atau saya bisa masukkan outline button kemari. Nah, seperti ini. Saya bisa ketikkan welcome to my apps. Nah, terserah mau buat apa di sini. Teman-teman bisa pilih. Nah, di sini hanya sekedar tampilan saja ya. Ini bisa diatur juga state-nya itu, atau kita bisa buat seperti membesarkan atau mengecilkan tulisannya nih. Ini ada small, ini karena kita gunakan adalah medium, maka sebesar ini ya. Kalau kita buat L mungkin lebih besar ya, large. Oke. Nah, jadi sudah seperti ini, warna juga bisa dipilih nanti. Teman-teman bisa coba sesuaikan aja, misalnya kita pilih warna biru, nah seperti ini. Atau kita ganti jadi warna ini. Nah, jadi ketika sudah selesai, mungkin kita bisa membuat label di sini, login, ya. Kemudian kita bisa duplikat kemari sejajar dengan ini, seperti ini. Nah, kita ganti teksnya menjadi registrasi. Nah, oke, kita sudah buat. Nah, ini adalah link ya, link untuk melakukan proses login dan registrasi. Nah, nanti kita bisa gunakan konektor, ya kita bisa gunakan konektor untuk memberikan hasil ketika nanti misalnya diklik, ya. Ketika nanti diklik, tuh sebentar kita pindahkan, nah nih. Ketika nanti login diklik, dia menuju kemana? Oke, ini seperti ini sudah kita anggap beres lah ya. Kita coba ke add frame lagi, kita coba buat satu lagi ya untuk frame. Jadi ini halaman apa kita buat? Kita buat halaman login. Nah, pada halaman login ini biasanya teman-teman pasti sudah sangat paham ya. Dalam halaman login itu hanya biasanya terdiri dari dua inputan, itu yang pertama username, yang kedua pastinya password. Nah, saya akan coba merancang halaman login seperti ini. Diperhatikan ya. Yang pertama saya masukkan avatar, mungkin gambar gembok nanti atau gambar user pun bisa, tergantung ya teman-teman mau buat seperti apa. Oke, seperti ini. Nah, ini dia. Oke, kemudian saya akan buat satu buah solid atau text input ya. Klik sekali text inputnya, saya buat di sini seperti ini. Saya lebarkan, kemudian add placeholder di sini langsung aja kita buat. Biasanya login itu email ya, email
atau username aja. Oke, username. Kemudian boleh diduplikat, boleh langsung pilih lagi labelnya atau elemennya. Kita duplikat saja. Nah, seperti ini. Sip. Kita ganti menjadi password. Oke, jadi sudah ada username, sudah ada password. Kemudian biasanya kalau seperti ini tinggal langsung aja kita masukkan sebuah button ya, mungkin solid button bisa kita buat kemari. Nah, boleh di tengah ya, boleh di sisi kiri atau kanan, tergantung kesenangan dari teman-teman sekalian. Kalau mau di kiri juga boleh. Misalnya kita buat masuk. Nah, kita coba buat proses ke tengah. Oke. Nah, jadi sudah ada di sini ya, sudah ada username, password. Tadi diklik masuk, dia akan masuk ke dalam halaman berikutnya gitu. Jadi kita bisa langsung konektorkan aja gitu. Add konektor, login ini ya, itu kita koneksikan kemana gitu. Misalnya ke sini. Oke, mungkin sebentar lagi kita buat. Kita buat dulu untuk add wireframe lagi ya. Coba kita buat satu frame lagi, yaitu frame untuk registrasi. Oke, jadi ketika dia registrasi seperti apa? Nah, kita ciptakan satu frame lagi sejajar. Oke, nah boleh ya, boleh kita gunakan ini. Kita duplikat juga boleh di sini. Kita masukkan kemari. Oke, kita buat posisi di tengah. Nah, ya. Oke, nah tinggal kita masukkan saja form-form yang biasa kita gunakan atau field-field yang biasa kita gunakan dalam membangun sebuah aplikasi atau membangun aplikasi atau berbasis Android. Biasanya kalau untuk registrasi itu ada nama gitu ya, nama depan, nama belakang atau bagaimana. Kita akan coba rancang dulu. Yang pertama itu oke. Nah, kita masukkan untuk placeholdernya nama. Kemudian teman-teman bisa duplikat atau langsung aja nama lengkap. Nama lengkap, kemudian duplikat buat sejajar. Nah, di sini mungkin kita bisa masukkan alamat. Alamat. Nah, ini bisa dipilih ya. Jadi kalau alamat kan kalau satu line single line seperti ini kurang bagus. Sebenarnya kita bisa masukkan yang lebih besar, rectangle ini seperti ini. Ya, atau ada lagi mungkin di sini ya, tidak disediakan, tidak ada text area, tidak ada. Jadi oke lah, kita gunakan aja yang ini tadi ya. Oke, ini saya buat alamat, kemudian mungkin langsung kita masukkan username. Yep, kita duplikat lagi, kemudian kita masukkan username, kemudian duplikat lagi, kita masukkan password, kita masukkan lagi mungkin jenis kelamin mungkin ya, kita bisa masukkan. Sini ada drop down, ini kita bisa pilih drop down. Kemari kita buat, nah sejajar juga ya, kita bisa besarkan. Oke, jenis kelamin seperti itu. Mungkin yang terakhir kita bisa buat untuk pilihan ya radio button. Oh, ini ada text area nih teman-teman, mohon maaf, ini boleh dihapus ya. Ada text area, mohon maaf, ini bisa kita ambil sebenarnya. Iya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita nama lengkap, ini kita delete aja. Ini kita blok, bisa diblok ya. Atau kita pindah dulu. Ini di blok seperti ini, drag ke bawah, kita bisa masukkan yang ini.
Oke, segini. Nah, kita ambil. Oke. Nah, sudah masuk. Tapi ada plus order alamat. Oke. Nah, jadi registrasinya sudah bisa. Tinggal kita buat satu button saja ya. Button solid button juga boleh. Kita bisa buat di sini misalnya. Registrasi. Oke. Nah, jadi saya sudah membuat tiga halaman ya. Sini belum saya buat namanya nih. Kita buat namanya registrasi. Ya. Nah, tiga halaman yang kita buat ini bisa kita buat nanti di dalam halaman Android yang menggunakan Android Studio. Nah, berdasarkan hasil desain ini, nanti kita akan buat di dalam Android Studio. Oke? Nah, masih banyak sebenarnya. Kalau di dalam sebuah laman web itu, laman Android itu, mungkin teman-teman juga sudah paham. Saat kita membuat laman Android itu, nggak mungkin laman itu cuma ada 3 laman. Nah, satu laman pada aplikasi Android itu mungkin mau sampai puluhan ataupun ratusan. Nah, ini aja udah 3. Belum lagi nanti bagaimana setelah berhasil registrasi. Bagaimana setelah berhasil login, dia masuk ke apa gitu. Oke? Nah, ini dia tata cara pembangunan atau perancangan sebuah eh, aplikasi ya, rancangan sebuah aplikasi menggunakan WebCycle, khususnya dalam penggunaan wireframe. Oke, nah saya rasa itu aja video pada kali ini. Silakan dicoba ya teman-teman semuanya. Kalau ada masalah silakan langsung komen pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.